Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Indah Lestari dan rekan saya yang bernama Reni Aprilia. Kami di sini akan membahas mengenai konseling Yahudi Amerika. Materi yang pertama yaitu nilai spiritual dan religius. Yudaisme dengan kepercayaan pada satu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan umat manusia adalah salah satu agama monoteistik. Yudaisme, Tuhan membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan mengungkapkan perintah-perintahnya kepada mereka di dalam Taurat Kitab Suci. Perintah yang paling penting adalah 10 perintah. Kemudian materi yang kedua yaitu kekuatan budaya. Yudaisme lebih dari sekedar agama. Ini adalah budaya dengan seperangkat tradisi dan pengalaman sejarah yang memberikan individu Yahudi rasa kesamaan dan perasaan penerimaan. Aspek Yudisme berfungsi sebagai faktor perlindung terhadap diskriminasi dan prasangka yang dihadapi orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, latar belakang sejarah dan sosial politik. Abad pertengahan, orang-orang Yahudi telah mengalami penganiayaan, penindasan, dan status kelas 2, serta menjadi sasaran pemberontakan atau pengusiran dari rumah mereka sendiri. Selama berabad-abad, mereka telah bisa disebut sebagai lapar akan kekayaan, kekuasaan, dan kendali, serta kambing hitam selama periode kesulitan keuangan. Isu-isu yang memperlihatkan orang Yahudi telah gagal beresonansi dengan profesi konseling, termasuk sebagian besar banyak dari pendukung vokal untuk konseling multikultural. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Reni Aprilia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai pengamatan tentang kesehatan mental. Dalam artikelnya, Wenres membuat pengamatan berikut profesi tentang kesehatan mental. Yang pertama yaitu asosiasi konseling, yang mana mengabaikan permintaan dari anggota Yahudi untuk menjadwalkan ulang pertemuan, yang mana pertemuan tersebut bertentangan dengan hari libur Yahudi. Misalnya, Dewan Nasional untuk konselor bersertifikat menjadwalkan ujian konseling nasional di Yom Kippur, yang mana pada hari itu pekerjaan tidak diizinkan. Lalu yang kedua, teks tentang konseling multikultural yang sering tidak menyebutkan orang Yahudi Amerika sebagai kelompok yang beragam. Hanya sekitar 8% dari kursus multikultural yang mana mencangkup orang-orang Yahudi sebagai kelompok budaya yang berbeda. Lalu yang ketiga, beberapa artikel dalam jurnal konseling telah melibatkan orang Yahudi Amerika, dan beberapa teks orang Yahudi Amerika telah digambarkan secara stereotipic. Materi yang kelima yaitu tentang prasangka diskriminasi. Meskipun orang-orang Yahudi ini sudah sukses besar, terbukti mereka masih menjadi sasaran dari diskriminasi, prasangka, dan bahkan kekerasan. Ini terbukti dari 60% laporan tentang diskriminasi, yang mana itu serupa dengan yang dilaporkan oleh orang Afrika Amerika. Sikap antisemit ini dalam populasi minoritas mungkin sangat meresahkan bagi mereka yang beragama Yahudi. Artinya, jika sikap seperti itu dipegang oleh orang yang pernah mengalami penindasan, kekerasan, dan bahkan diskriminasi, hal tersebut akan sangat menyakitkan. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai masalah identitas etnis. Bagi banyak individu Yahudi, identitas mereka terkait dengan sejarah seperti Holocaust dan penindasan yang secara historis yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi, yang mana ini juga bisa melibatkan tradisi budaya dan leluhur, bukan hanya kepercayaan agama saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.